Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah respon Presiden mengenai 17+8 tuntutan rakyat dan masalah tunjangan DPRD yang fantastis juga. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Anda kembali di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut sebagian tuntutan rakyat masuk akal. Tak hanya itu, Presiden juga tegaskan siap berunding dengan masyarakat atas tuntutan tersebut. Sejumlah tuntutan disuarakan rakyat saat aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah sejak akhir Agustus lalu. Presiden pun langsung mengundang perwakilan mahasiswa ke istana untuk berdiskusi. Kedatangan mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikti-Saintek Brian Yuliarto. Dialog menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa untuk bersinergi membangun bangsa ke depan. Ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya, untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Ya, jadi cara yang bagus tuh begitu ya. Misalnya mau demo atau mau menunjukkan aspirasi masyarakat, tuh, menyampaikannya juga dengan cara yang benar juga. Gitu. Emang kita kan punya akal gitu. Menyampaikannya juga dengan cara yang benar. Jangan menggunakan kekerasan, jangan anarkis dan sebagainya. Gitu ya. Jadi jangan seperti binatang yang mengandalkan emosinya, amarahnya saja tanpa mempertimbangkan akal. Karena ini kan masalah kebijakan, masalah bagaimana cara untuk mengatur negeri. Maka dari itu harus menggunakan akal juga gitu ya. Jangan asal wah ini harus dihancurkan, harus diturunkan dan sebagainya. Tapi harus dibicarakan secara damai dan dibicarakan nih gimana solusinya. Bukan hanya mencari atau menyuarakan saja, tapi cari solusinya, cari bagaimana jalan keluarnya. Itu karena nggak mudah itu ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan inilah yang harus kita lakukan dengan cara berdiskusi. Oh ini masyarakat menderita. Nah bagaimana caranya masyarakat ini bisa dibantu gitu ya, kebijakan apa yang harus dibuat, lalu bagaimana ke depannya. Jadi nggak cuma protes tapi harus cari solusinya juga ya. Usai pertemuan itu pada akhir pekan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo menyatakan tuntutan yang diajukan masyarakat masuk akal. Presiden juga siap berunding untuk wujudkan tuntutan masyarakat. Presiden Prabowo juga menyebut aksi bakar-bakaran dan kerusuhan adalah bentuk ancaman kepada rakyat. TNI hadir untuk pengamanan sipil, penarikan TNI bisa diperdebatkan. Presiden ya, jadi itu masalah TNI yang terlibat dalam pengamanan itu gara-gara Polri-nya atau kepolisiannya itu memang udah nggak mampu lagi untuk mengatasi masalah demo ini. Makanya TNI itu diterjunkan untuk membantu ya, membantu tugas dari Polri-nya, bukan untuk mengambil alih. Jadi kalau misalnya demonya itu damai, teratur dan tidak menyebabkan kerusakan, maka TNI itu bisa ditarik gitu ya. Jadi udah aman nih dan polisi bisa mengambil alih lagi. Maksudnya udah bisa memegang lagi nih kendalinya. Itu jadi aman. Itu kalau misalnya mau demonya aman nggak masalah. TNI nggak perlu diterjunkan dan bisa ditarik kembali ke barak. Ya sudah nggak perlu lagi karena ya buat apa tenaga tambahan tadi kalau nggak dibutuhkan. Jadi TNI hanya tenaga bantuan saja. Gitu. Selama demonya damai, tidak menimbulkan kerusakan, seharusnya polisi cukup. Ya, jadi TNI itu bisa ditarik dari lapangan, itu langsung ke barak, kembali ke barak. Itu ya. Melaksanakan tugas yang diberikan UUD kepada dirinya. Hingga kini total ada 17+8 tuntutan yang diajukan masyarakat melalui perwakilan mahasiswa. Tuntutan ini antara lain meminta pemerintah menghilangkan tunjangan bagi anggota DPR dan sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Nah itu ya, perampasan aset itu memang sangat penting, harus segera disahkan. Sementara itu pemerintah terus berbenah, 17+8 tuntutan warga pun akan segera dijalankan. Salah satunya terkait pembenahan penegakan hukum di Indonesia. Ini juga nih harus ditegakkan. Aparatur pemerintah, ya, terutama
aparatur penegak hukum itu menjadi komitmen bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan melakukan pembenahan sehingga betul-betul aparat penegak hukum itu menjalankan tugas sejalan dengan koridor hukum yang berlaku dan juga mengedepankan aspek penghormatan, pengakuan dan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan kami akan teguh memegang prinsip ini, dan karena itu penegakan hukum itu terhadap mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana, baik itu penjarahan, baik itu pembakaran, baik itu perusakan, baik itu ancaman terhadap keselamatan orang lain, akan dilakukan satu langkah hukum dan tindakan-tindakan hukum yang tegas. Tanggung jawab ya. Begitu pula terhadap aparatur penegak hukum aparat juga sama ketidakprofesionalan atau melakukan kesalahan di lapangan, pemerintah juga akan mengambil satu tindakan tegas. ya. Jadi benar adil gitu. Masyarakat yang menyebabkan kerusuhan, kerusakan sampai pembakaran itu memang harus ditangkap juga, karena mereka tuh tujuannya bukan untuk demo, ya demo untuk menyampaikan aspirasi yang dia inginkan gitu. Jadi aspirasinya nggak disampaikan tapi malah mengutamakan kekerasan dan tindakan anarkis gitu ya. Jadi itu yang memang harus ditangkap dan diamankan gitu, dimasukin penjara gitu lah, supaya mereka tuh sadar kalau apa yang mereka lakukan tuh bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Dan nggak cuma dari masyarakat tapi dari aparat itu juga kalau misalnya melakukan kesalahan ya, dari penindakannya misalnya berlebihan gitu, sampai yang kemarin kan ada yang terlindas itu kan juga ada kesalahan dari prosedur kepolisiannya untuk mengamankan dan mendamaikan demo kemarin. Nah itu juga harus dihukum seadil-adilnya. Jadi nggak cuma dari aparat, masyarakat juga harus dinilai secara adil supaya hukum ini bisa ditegakkan dengan baik. Jadi hukum itu nggak memandang siapa, mau aparat, mau warga biasa, itu semuanya kena kalau misalnya melakukan kesalahan yang melanggar hukum. Ya, jadi itulah hukum harus adil. Semuanya itu sama di mata hukum. Ya. Anggota DPR RI yang sempat menjadi sorotan. Ternyata tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi juga fantastis, yakni mencapai hingga 79 juta rupiah per bulan untuk setiap anggota. Setelah gaduh tunjangan rumah anggota DPR RI, rupanya tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi di Indonesia juga bernilai fantastis. Tunjangan rumah anggota DPRD Provinsi Jakarta mencapai 70 hingga 79 juta rupiah per bulan. Besar juga. Namun setelah disorot publik dan diprotes dalam aksi massa beberapa waktu lalu, jumlah tunjangan akan direvisi. Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjangan rumah bagi anggota DPRD Provinsi Jakarta diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 415 Tahun 2022 yang ditandatangani Anies Baswedan. Ternyata tak hanya Jakarta, tunjangan rumah anggota DPRD provinsi lainnya juga dinilai terlalu tinggi. Tuh ya. Jadi gara-gara kemarin DPR tuh wah nilai ini tunjangannya 50 juta, besar nih. Terus karena satu hal ini dicek juga. Nah, kenapa hanya DPR gitu? Coba DPRD dicek juga. Wah, ternyata nggak cuma di DPR yang pusat ya, di daerahnya masing-masing tuh ada juga kan DPR ya, yang perwakilan daerahnya. Nah, itu juga ternyata dicek, ternyata wah ini juga tinggi-tinggi sekali gitu. Jadi dari satu hal menyebabkan hal-halnya juga terbuka. Gitu. Nah inilah yang bisa kita evaluasi, bahwa satu hal bisa membuka hal yang lainnya dari DPR menyebar ke DPRD gitu ya. Jadi itu yang diharapkan dari demokrasi ini ya, bisa dievaluasi itu dari pemerintahannya, entah itu pemerintah pusat, entah itu pemerintahan daerahnya. Jadi semuanya kebongkar, semuanya harus bisa transparan sehingga masyarakat bisa tenang dengan harta yang digunakan oleh pejabatnya. Apakah memang harta ini sesuai penggunaannya atau tidak? Kalau misalnya tadi tunjangan tadi, wah ternyata berlebihan, ya bisa dipangkas, bisa direvisi, bisa dievaluasi, sehingga bisa dialihfungsikan ke tempat yang lebih baik, ke masyarakat, ke infrastruktur yang dibutuhkan dan bisa menyejahterakan rakyat. Gitu. Jadi itu ya, dari satu hal ke hal yang lain, dari satu
apa ya, kayak seperti air yang menetes gitu kan. Satu riak itu dia akan menyebar ke tempat lainnya. Dan sekarang bisa dilihat ya ada revisi juga dari DPRD-nya. Itu karena lihat tuh sampai 70 di atas 50 jutaan lah, sampai 50 jutaan itu untuk tunjangan rumah anggota DPRD-nya. Jadi ini adalah satu hal yang baik ya. Ada revisi gitu dari pemerintahannya. Jadi ini kita nggak sia-sia nih perjuangan rakyat untuk membela haknya. Ya, jadi semua pemerintah bisa dievaluasi. Anggota DPRD Jawa Barat Mm-mm. mencapai 62 hingga 71 juta rupiah per bulan. Jawa Sekali. Tengah 47 hingga 80 juta rupiah per bulan. Jawa Timur 49 hingga 58 juta rupiah per bulan. Banten 33 hingga 39 juta rupiah per bulan dan DI Yogyakarta 20 hingga 27 juta rupiah per bulan. Tunjangan ini diberikan dengan dalih anggota DPRD tidak mendapat fasilitas rumah dinas sehingga diberikan dalam bentuk uang. Ya, jadi jangan-jangan si DPR yang pusat ini itu iri ngelihat DPRD yang mendapat tunjangan rumah. Jadi ketika dianggap kayak wah 50 juta nih, itu dapat kita gitu, dapat tambahan dari apa dana gitu, pendanaan. Nah, mungkin pendanaan tadi itu idenya gara-gara dari DPRD ini. Gitu kan DPRD yang ada nih tunjangan rumah, kenapa DPR yang pusatnya nggak dapat? Gitu. Jadi kayak gini, kekoreksi semuanya dari DPR yang pusatnya sampai ke DPRD yang di daerahnya juga. Ya DPRD gitu. Nah itu ya fungsi dari demokrasi untuk transparansi dan transparansi informasi ya dari pemerintahnya ke masyarakat. Kalau misalnya ini nggak pernah dibahas, ya mereka akan menikmati terus dan mungkin ya dapat dana tambahan seperti tunjangan tadi. Tapi gara-gara ada evaluasi dari demo kemarin, akhirnya kebongkar semua. Itulah yang bisa kita dapatkan ya manfaatnya dari demokrasi seperti ini. Namun publik menilai tunjangan ini sangat timpang jika dibandingkan dengan upah minimum warganya. Dengan UMR yang ada di daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda kita akan mengupdate jalannya sidang perdana gugatan. Jadi itu ya yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang masalah tadi respon presiden, terus bagaimana apa ya pemerintah tuh menilai apakah ada penyalahgunaan dari dana atau tidak gitu. Nah itu yang kita bisa pelajari. Masalah aparat juga harus ditegakkan. Jadi dari HAM tadi kan apakah dari aparat itu ada yang melanggar hukum atau dari masyarakat juga ada yang menyebabkan kerusakan atau tindakan anarkis, itu juga harus diusut ya, diinvestigasi apakah mereka tuh benar-benar melakukannya atau tidak. Kalau memang bersalah berarti mereka harus dihukum sesuai dengan hukum yang ada gitu, misalnya harus dipenjara, ada yang kena sanksi dan sebagainya ya, karena itu ya hukum tuh sifatnya adalah adil. Jadi dia nggak memandang tuh siapa tuh yang punya jabatan, warga biasa, aparatur negara dan sebagainya. Kalau misalnya melanggar hukum maka harus ditindak secara hukum juga seadil-adilnya, jangan membedakan siapa nih yang dihukum. Dan yang terakhir tentang masalah DPRD ini, jadi ternyata DPRD juga mendapatkan tunjangan rumah gitu, yang akhirnya terbuka nih, wah ternyata DPRD ini tunjangannya fantastis juga. Nah ketika udah kebuka akhirnya masyarakat bisa melihat, wah ini kayaknya nggak cocok nih, ditindak apa harus ditindak dan dievaluasi ya, harus dipangkas juga gitu, nggak cuma di DPR-nya yang pusatnya tapi daerahnya juga harus dievaluasi sehingga menimbulkan transparansi informasi ya dari pemerintah ke masyarakatnya, dan masyarakatnya kalau misalnya wah ini kebijakannya salah nih atau ada yang nggak benar nih dari tunjangannya, jadi bisa dievaluasi ya sehingga masyarakat tuh bisa tenang dan bisa menikmati uang tadi ya, bisa dialihfungsikan untuk masyarakat gitu, untuk memperbaiki keadaan masyarakat sekarang yang mungkin sedang kesulitan dan sedang menderita dengan kondisi ekonomi di negara ini. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.